Pokoknya kalau reuni nggak berani datang, ya, nggak berani datang ya, bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang itu moral kompasnya. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, kita akan saksikan hari ini di mana Pak Anies Baswedan reuni alumni UGM ya. Ini alumni UGM asli. Ya, ada ratusan orang yang hadir di rumah pendopo beliau, dan dalam kesempatan ini Pak Anies bercerita banyak hal. Inilah bedanya Pak Anies yang memang sangat berkelas dibanding dengan mantan presiden 2 periode Pak Jokowi. Pak Jokowi justru hari-harinya waktunya banyak disibukkan untuk mengklarifikasi berbagai isu-isu yang terus menghantam dirinya. Sementara Pak Anies ya mengisi waktunya dengan sangat produktif. Ya, beberapa hari lalu kita menyaksikan beliau mendirikan organisasi aksi bersama sekaligus peresmian jembatan, sebuah aksi nyata di tengah kekosongan jabatan publik. Ya, Pak Anies meskipun tanpa jabatan publik, beliau terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti apa selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Anies di depan ratusan alumni UGM ini? Langsung kita dengarkan berikut ini. Lapor, alhamdulillah istri bergabung sudah di dari psikologi 89. Sama-sama 89. Kemudian 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Ya, sama kebetulan anak-anak kami ada satu yang ikut di Ismail yang bungsu berdiri kami 4, kemudian Ismail ini bungsu SMA, jadi SMA-nya kelas 10 jadi kalau dulu kelas 1 SMA, dan ini menuju ujung ke kelas 2. Itu aja, itu sekedar melapor bahwa Mas Anies dulu padahal kata Mas Sahir dulu didorong di kereta masih bayi. Nah itu, saya ketika ketemu beliau langsung bilang, saya tuh lihat kamu masih kecil, masih bayi, dan itu memang saya ingat sekali karena rumah kami di Taman Juwono itu hanya kira-kira 70 meter dari Dagen. Jadi memang sehari-hari aktivis HMI itu banyak di rumah, ya banyak di rumah, dan sering ngobrol, sering makan Pak. Ya itu biasa, sering makan gitu. Sering numpang makan. Jadi rumah dulu itu ada pintu depan sama ada garasi. Nah yang garasi itu langsung masuk ke belakang. Nah kalau ke belakang itulah meja makan dan dapur. Jadi rombongan masuk itu kalau masuk tidak lewat depan, tapi langsung lewat samping, langsung ke tempat makan, dapur. Tidak ketahuan datangnya, tidak ketahuan pulangnya, hanya terlihat stoknya berkurang. Jadi, alhamdulillah nyambung tadi, mudah-mudahan Pak Sarif panjang umur. Terus karena ini angkatan 63, jadi terbayang tidak kita ini angkatan 60. Belum rencanakan. Belum merencanakan. 26 tahun. Monggo diteruskan, saya cuma lapor aja sudah ada istri. Tolong dibatasi joknya. Jadi ya, terutama yang seangkatan ini tolong dikendalikan. Ada Bukawati ya. Monggo, tak dikendalikan. Pacarnya yang dulu datang kan ya? Angkatan 89 itu jadi saksi soal Mas Anies. Termasuk dulu juga sudah tahu Mbak Ferry, ya. Sehingga insya Allah aman Mas Anies. Iya, ada anak juga. Kalau saya ya aman Bu, karena saya dulu outward looking. Jadi beberapa teman yang inward looking itu karena nggak berani outward looking. Ya, sehingga Jadi
kecenderungan kita bercerita tentang dulu. Dan bercerita tentang dulu itu sesungguhnya tanda-tanda tua. Kalau bercerita tentang besok itu tanda-tanda masih muda. Nah, kita yang berkumpul di sini karena tersambungkan oleh kesamaan di masa lalu. Nah, ini teman-teman sekalian, saya ingin teruskan sedikit soal kesamaan masa lalu itu. Sesudah masa kuliah, masing-masing berbeda kiprahnya masing-masing. Tapi yang membedakan mereka yang pernah bergerak di dalam sebuah organisasi HMI, pernah punya cita-cita, pernah punya idealisme, dan itu selama bertahun-tahun dirawat, digembleng, diuji, apalagi yang eranya 85 ke atas. Karena pada masa itu kalau training pun harus sembunyi-sembunyi, harus di Karangkajen, di tengah kota, di tengah kampung, di kota gede, di tengah kampung, nanti kadang-kadang di Kulon Progo. Jadi itu periode di mana idealisme itu diuji. Nah, apa yang menarik teman-teman? Sesudah kita memiliki idealisme itu, dalam perjalanan kita akan ketemu dengan pilihan-pilihan yang sering mengharuskan kompromi. Pilihan-pilihan di mana kita harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan yang belum tentu sesuai dengan yang. Tapi apa yang membedakan antara yang pernah aktif dan yang tidak? Yang pernah aktif itu punya moral kompas. Kalaupun dia melakukan kompromi, maka dia tahu berapa derajat kompromi yang menyimpang dari kompas, sehingga tahu harus kembali lagi. Karena kita tahu di dalam perjalanan nggak mungkin semuanya seperti idealnya, pasti ada nyimpang. Tapi ketika bergeser, dia tahu berapa jauh itu geser. Nah, yang tidak punya idealisme itu, yang tidak punya pengalaman itu, ketika melakukan kompromi tidak tahu berapa derajat meleset dari. Dan apa yang terjadi? Terus-menerus akan melakukan berbagai macam pilihan keputusan yang lama-lama makin jauh dari idealisme. Ini yang kemudian bisa membedakan antara dalam perjalanan setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mana yang sering berhadapan dengan situasi sulit mengambil keputusan pragmatik, dan mana yang dalam situasi sulit mengambil keputusan oportunistik. Pragmatik dan oportunistik itu bedanya apa? Yang satu masih punya nilai, masih punya idealisme, tapi keadaan memaksa harus pragmatik. Tapi yang tidak pegang nilai, yang tidak pegang values, dia menghadapi situasi menjadi oportunistik karena tidak ada pegangan di sini. Nah, inilah yang menurut saya patut dirawat, dan pengalaman-pengalaman ini yang mungkin patut menjadi pelajaran bagi generasi yang berikutnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang aktif, jaga idealisme itu, sering-seringlah dilatih, karena nanti ketika melewati fase perkuliahan, di dalam fase berikutnya akan ketemu dengan pengambilan-pengambilan keputusan akibat dilema yang ada di hadapan kita. Nah, yang berkumpul di sini alhamdulillah, kira-kira kalau berani berkumpul itu moral kompasnya masih dipegang mas. Ya. Pokoknya kalau reuni nggak berani datang, nggak berani datang ya, bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang itu moral kompasnya. Posting di F7 itu. Tuh, jadi kita merasa bersyukur yang kumpul di sini, insya Allah moral kompasnya itu. Lalu yang kedua, walaupun sekarang bersyukur dan ikhlas dulu. Jadi sekarang fase kita itu baru bersyukur dan ikhlas. Nah, insya Allah nanti yakin usaha. Ya, bisa. Nah, ini sebagai sebuah perjuangan politik, kita menyadari persis betapa yang disebut sebagai ideologi di dalam politik itu dibutuhkan sekali, dan dalam policy juga begitu. Kalau kita menyaksikan hari-hari ini, ketika begitu banyak keputusan-keputusan yang dibuat tanpa memiliki dasar ideologi dan gagasan yang jelas, maka kita ketemu dengan keputusan yang sering inkonsisten. Dan kita juga berharap agar generasi baru yang kita sekarang saksikan, generasi baru dengan cara yang luar biasa. Dari perjuangan kemarin ini ada sekelompok anak muda, ya, anak-anak usia kuliahan ini, ya, post Z mungkin. Ya, ini Ismail tadi pamit karena sudah ada acara sama teman-temannya. Thank you Ismail, terima kasih.
Eh, mereka itu bergerak dengan cara yang mengagumkan, Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit aja. Pada masa perjuangan kemarin, mereka mendukung tapi tidak pernah kelihatan wajah. Dan pada saat mau jumpa, mereka banyak yang bilang kami nggak mau ketemu. Dan ketika ketemu di sini, banyak yang pakai masker, tidak mau menunjukkan wajahnya. Sama sekali tidak mau ya. Dan ketika ditanya kenapa ikut membantu, ya karena kita percaya, karena kita mendukung, kita lihat rekam jam, tapi kita tidak perlu punya hubungan dan tidak mau dibantu apapun juga. Jadi mereka bikin website, mereka begitu dikasih foto aja nggak mau. Kami cari sendiri, sama sekali tidak mau ada kaitan. Kita ketemu generasi baru. Asal saya itu, mereka membentuk humanis. Dan humanis itu masih bergerak sampai sekarang. Yang dalam 1 jam, 120 juta itu tertutup. Langsung. Jadi anak-anak ini. Terus ketika saya ketemu, saya tanya, itu kalian 120 juta itu, rata-rata penyumbangnya berapa? Per orangnya? Rata-rata. Jawabannya 10.000 sampai 50.000. Bisa dibayangkan ribuan orang di belakangnya. Jadi satu anak bilang kami butuh 120 juta. Sen. Ribuan nyumbang 10, 20, 30. Karena itu 20.000, 30.000 nggak perlu konsultasi semana-mana. Kan kalau mau nyumbangnya 5 juta, tanya istri, tanya suami. Tapi kalau 50.000, keputusan langsung. Dan apa yang terjadi? Ribuan jumlahnya. Tapi sekalian ini semua sekarang bergerak di belakang layar. Ini adalah orang-orang yang memiliki keinginan Indonesia lebih baik. Mereka tidak punya afiliasi politik dan manapun juga, tapi mereka memilih untuk berjuang dan terlibat langsung. Nanti kalau ketemu teman-teman, nggak akan ketemu dengan wajah-wajah yang secara tampilan seperti umumnya aktivis. Ketemu dengan anak muda yang sepatunya tingginya 10 cm, warna rambutnya pink, kemudian bajunya sangat kosmopolit, secara penampilan sangat kesannya hedon. Begitu diskusi yang dibicarakan keadilan, kesetaraan yang dibicarakan, dan banyak dari mereka baca filsafat agak serius. Kita akan ketemu sebuah gerakan. Karena ini exposure baru yang saya temui, teman-teman. Dan insya Allah menambah keyakinan kita bahwa Republik ini masih punya stok pejuang yang cukup banyak untuk kita ke depan. Kita pasti sepakat bahwa ini langkah cerdas dari Pak Anies Baswedan, di mana banyak yang memprediksi bahwa Pak Anies akan selesai secara karir politik seiring dengan tidak punya lagi jabatan di instansi pemerintah. Dan apa yang Pak Anies perlihatkan dalam forum ini, menghadirkan ratusan alumni UGM reuni di rumah pendopo beliau, sebuah pesan kepada mereka yang meragukan kepemimpinan Pak Anies Baswedan, dan sekaligus menegaskan bahwa meskipun tanpa jabatan publik, berkontribusi bagi bangsa itu bisa dilakukan. Sahabat Pena Ufuk, karena memang jabatan dan kontribusi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan menerjemahkan kalimat ini bisa kita saksikan dalam perjalanan Pak Anies pasca Pilpres 2024 ini. Pak Anies mengajarkan kita bahwa kalau memang seseorang itu punya kualitas, punya skill, dan punya segudang pengalaman, maka dimanapun dia bisa memberikan kebaikan, membangun bangsa. Dan ini menjawab sekali lagi keraguan oleh mereka yang di mana melihat Pak Anies ini tidak punya lagi panggung politik. Dan kecerdasan Pak Anies seperti yang tampak setelah mendirikan ormas aksi bersama dengan sekaligus meresmikan jembatan itu, ini menunjukkan betapa Pak Anies punya visi yang besar dan sekaligus aksi nyata di dalam kontribusi terhadap bangsa kita ini. Dan ini mengajari kita semua bahwa sebuah usia yang berkah, dan itu ada pada Pak Anies. Jika kita bandingkan dengan Pak Jokowi pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, khususnya beberapa hari-hari belakangan ini, Pak Jokowi justru disibukkan oleh isu-isu sebenarnya yang
tidak apa namanya yang sangat-sangat tidak ada hubungannya di dalam penumbuhan produktivitas bangsa ini. Misalnya isu ijazah palsu dan banyak lagi isu-isu lain yang terus menyita waktu Pak Jokowi untuk mengklarifikasinya. Berbanding terbalik kita lihat dari diri Pak Anies, beliau dengan ide-ide besarnya, gagasan-gagasannya, dan itu dibumikan dalam bentuk tindakan. Salah satunya tadi itu dalam peresmian jembatan, dan hari ini itu juga sebentuk konsolidasi bagaimana menghimpun apa namanya potensi-potensi kebajikan yang ada di anak bangsa ini, khususnya satu alma mater, satu angkatan Pak Anies di UGM. Tentu itu sebuah pesan bahwa reuni di pendopo Pak Anies itu adalah sebuah pesan bagi mereka yang masih membenci Pak Anies, bahwa kalian membenci tapi itu tidak akan menghentikan langkah untuk terus memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.